Di mana tempat masjid itulah tempat sujud. Di mana kita bersujud itulah masjidnya. Allah tidak suka pada orang yang membuat kerusakan. Karena kalau misalnya tiba-tiba masyarakat dibebaskan tidak PPKM, kemudian banyak jiwa yang hilang, wafat, maka kehidupan manusia akan terganggu. Kata Rasulullah, orang yang sangat baik adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu. Udah mau masuk 2 tahun pandemi, tapi ternyata masih banyak orang yang bilang, aduh aku mau ke masjid, tapi bingung. Aduh mau sholat berjamaah, tapi takut tertular. Gimana ini sulit sekali, hanya ingin beribadah, tapi bertengkar sana-sini. Nah, makanya daripada kita bingung, hari ini podcast Bincang Cinta Zakat bersama saya Malik Wildan akan mengulas semuanya. Tentunya tidak saya sendiri. Kita punya bintang tamu yang benar-benar akan mengulas bagaimana polemik ini, kebingungan teman-teman semua akan dijawab oleh beliau hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Cinta Zakat. Nah, jadi yang saya bilang tadi itu emang benar-benar menjadi kebingungan orang-orang. Ada yang bilang katanya, aduh udah ninggalin sholat Jumat 3 minggu nanti takut dibilang kafir. Ada yang bilang jangan ke masjid. Tapi ada yang nyuruh, ayo tegakkan agamamu, jangan takut corona, takutlah pada Allah. Waduh. Nah, makanya yang benar itu gimana nih? Apakah kita harus konsisten terhadap pendirian untuk tetap menegakkan agama kita, menegakkan tiang agama kita, atau patuh terhadap ketetapan yang diturunkan juga oleh Allah nih? Penyakit ini kan atau pandemi ini kan juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia di tahun ini nih, atau khususnya di Indonesia karena pandemi masih mewabah di Indonesia. Nah, tentunya perbincangan kita hari ini akan benar-benar fokus terhadap bahasan itu bersama. Nah, ini dia, sudah muncul. Assalamualaikum Bapak Kiai Ahmad Sudrajat. Enaknya dipanggil siapa nih, Pak? Ya, biasa dipanggil Kang Ajat juga boleh. Kang Ajat aja ya? Ya, lebih mengalir gitu. Lebih mengalir. Jadi sedikit informasi, Kang Ajat ini adalah salah satu pimpinan Badan Amil Zakat Republik Indonesia. Benar ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kang. Ya, benar. Oke. Oke, Kang Ajat ini kan mungkin orang yang sibuk ya. Tapi kesibukan lagi gimana nih, Kang? Lagi di masa PPKM ini? Kita tetap sibuk, tetapi dalam kondisi yang berbeda, yaitu dengan adanya WFH, work from home, kita masih tetap berkomitmen dan agresif, progresif, serta kreatif. Itu menjadi karakter kita sebagai umat Islam. Jadi, sudah selesai satu, kerjaan yang lain. Ini belum selesai, selesaikan. Selesai yang satu, kerjaan lagi yang lain. Jadi tetap dalam kondisi apapun kita harus punya karakter. Wih, itu dia. Mantap. Nah, Kang, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita hari ini nih. Jadi saya habis baca di internet bahwa MUI itu dengan fatwanya nomor 14 tahun 2020 ya, dia telah mengeluarkan salah satu aturan untuk mengeluarkan tata cara penyelenggaraan ibadah dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, itu kan berarti dalam konteks negara ya, dalam konteks aturan negara. Pertanyaan pertama, gimana kalau dari konteks Islamnya sendiri? Kita harus gimana nih? Ya, pertama ini penting buat kita bahwa ketika kita beragama itu bukan berarti kita memisahkan kehidupan kita dengan dunia, tidak. Ketika kita beragama itu bukan berarti kita memisahkan urusan negara. Ketika kita beragama itu tidak memutuskan hubungan sama manusia, justru agama itu adalah merangkum dan merajut semua kehidupan apa adanya. Apa adanya artinya Allah menetapkan sesuatu yang diberikan kepada umat manusia sesuai dengan karakter, mutabaqah dengan kondisi yang ada di tempatnya masing-masing. Itu udah pasti. Mengapa? Karena setiap yang sudah diciptakan itu memiliki makna yang sangat dalam. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa
kita tidak hanya harus letterless, tidak boleh saklek, karena memang agama itu diciptakan untuk membahagiakan, bukan untuk menyengsarakan. Wah. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa ada hal yang sangat menarik, bahwa agama itu sangat fleksibel, agama itu sangat ramah, agama itu sangat sesuai dengan kebutuhan kondisi di mana pun manusia berada dan kapanpun manusia berada. Itu yang paling penting, Kang Wildan. Bahkan kalau nggak salah saya pernah dengar dari Habib Hussein Jafar, yang mudah itu agama, yang sulit itu birokrasi katanya Pak. Nah, betul. Nah, oke. Jadi kan kalau misalnya itu adalah fatwa MUI nih ya, sebagai lembaga majelis ulama di negara Indonesia. Mereka menangani persoalan dan juga permasalahan tentang keislaman di Indonesia khususnya. Nah, ada yang bilang gini Pak, ibadah sholat Jumat kan katanya kalau nggak ditunaikan katanya nanti jadi kafir. Nah, kalau dalam konteks seperti ini Pak, khususnya apalagi saya nih udah agak jarang-jarang nih buat sholat Jumat nih, karena habis kena corona juga, itu gimana Pak? Nah, yang pertama, hukum itu kalau misalnya sesuatu yang biasa, kondisi yang ya biasa gitu ya, hukumnya berlaku seperti biasa. Tetapi ada extraordinary, ada sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika luar biasa itu, maka hukum pun akan berlaku sesuai dengan kondisi yang luar biasa tersebut. Ini yang disebut dengan al-hukmu yaduru ma'a illati, bahwa hukum itu sangat fleksibel sekali, sangat mengikuti kondisi di mana kita manusia berada. Itulah sebenarnya peran agama itu ya untuk mengatur, menata dan memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Innamal usri yusra. Ketika ada kesulitan maka mudahkan. Bukan berarti memudah-mudahkan ya. Bukan berarti. Itu biasanya anak-anak muda kayak gitu tuh Pak. Nah itu, tapi kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Yang penting ada dalilnya, ada karakternya yang berdasarkan syariat dan agama, itu masih diperkenankan. Gitu. Jadi termasuk yang masalah ibadah yang mahdho ini. Yang ibadah mahdho ini seperti misalnya sholat, zakat, puasa, haji, itu kan ibadah mahdho. Yang mahdho saja ada karakter yang bisa fleksibel sekali. Contoh nih, misalnya kita tadi dikatakan sholat, ya kan? Ketika sholat, tiba-tiba teman-teman berangkat ini naik kereta. Oke. Di kereta tidak ada musola misalnya. Atau kalau di kereta masih ada lah, di bus. Iya. Di bus apalagi bus ekonomi agak susah tuh Pak. Nah, ekonomi tiba-tiba penuh. Coba bagaimana teman-teman sholat? Tidak ada air, tidak ada tempat wudhu, maka lakukanlah dengan tayamum. Itu kan lagi extraordinary, kondisinya tidak mungkin. Maka ada jalan keluarnya, ada way out-nya. Itulah Islam sangat banyak memberikan way out. Nah, begitu tayamum, terus bagaimana posisinya? Sementara kan harus menghadap kiblat, tapi kendaraan tidak menghadap kiblat. Nah, ini bagaimana kondisinya? Apakah Anda berputar menghadap kiblat? Jika memungkinkan, tapi kalau tidak, butuh aturan di mana bus itu berjalan. Oh gitu. Bukan nyuruh supirnya, Pak menghadap kiblat Pak. Oh iya, kalau kita tiba-tiba kan penuh nih dia gelantungan. Ketika gelantungan begitu kan kita tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat sempurna dengan isyarat misalnya Allahu Akbar. Oh boleh Pak kayak gitu Pak? Ya boleh, karena kondisi nggak mungkin. Ini kondisi tidak mungkin, ini darurat. Nah makanya darurat itu batasan daruratu tubihul ma'dhurat. Sesuatu yang memang kita sulit untuk melakukan hal sederhana yang biasa secara ya rutinitasnya tidak bisa, maka ada jalan keluarnya. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tiduran. Tidak bisa tiduran, ya selonjoran. Tidak bisa selonjoran pakai isyarat mata. Nggak bisa sholat diri, duduk, ya tinggal disolatin aja. Waduh. Ya kan? Kalau udah nggak bisa semuanya. Gitu. Tapi kalau masih bisa, apapun kondisinya bisa dilakukan. Nah inilah sederhana itu agama itu ya. Artinya jangan dipersulit. Idza dhaqat ittasa'at. Idza tasa'at dhaqat. Ketika dalam kondisi susah, lenturkanlah. Ketika dalam kondisi lentur, maka harus telitilah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, sehingga kita juga tidak saklek di dalam beragama. Agama itu ad-dinu yusrun. Agama itu sangat mudah sekali, bukan berarti dimudah-mudahkan. Agama itu
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan pernah memaksakan apa yang di luar kemampuan kita. Jadi apa yang kita alami saat ini, yakinlah bahwa kita mampu, termasuk pandemi ini. Pandemi ini kita keluar dari masalah pandemi pasti kita mampu. Mengapa? Karena nggak mungkin Allah menurunkan pandemi atau masalah atau problem kepada kita tanpa memberikan solusinya. Tetapi di sini dibutuhkan peradaban, perilaku, tingkah laku, langkah-langkah yang harus dipahami. Ini yang menjadi catatan penting. Kalau tidak ada vaksin, justru itu kita diminta untuk terus melakukan terobosan-terobosan, analisa-analisa untuk menemukan solusi yang terbaik, dan pasti dibimbing oleh Allah. Pasti dibimbing. Kenapa? Karena semuanya yang terjadi ini kan sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, itu makanya jadi bukan alasan ya, teman-teman ya, bukan alasan kalau lagi di kereta, aduh kenapa belum sholat, gelantungan. Ternyata bisa pakai isyarat. Jangan malas. Ayo, bener ya Kang. Betul. Kadang gitu soalnya buat jadi kabur gitu, buat jadi alasan kabur. Aduh kenapa nih? Ya tadi penuh. Ya. Dan lagi Kang Wildan, yang menarik ketika masalah sholat gitu ya, jangan terfokus pada kita harus di masjid, cari masjid. Tidak mesti seperti itu. Kondisi kita lagi di mana? Contoh, teman-teman lagi di perjalanan di gurun misalnya. Di gurun tidak ada masjid. Sampai kapan nyari masjid nggak ketemu? Akhirnya di mana? Di gurunnya. Jadi kenapa? Di mana tempat masjid itulah tempat sujud. Di mana kita bersujud itulah masjidnya. Kang Wildan lagi main ke Ancol nih, main ke Ancol. Tiba-tiba di Ancol misalnya ya, atau pantai mana sulit tidak ada musola, tidak ada masjid. Maka di pinggir pantai itu gelar tikar, gelar kapet atau gelar apa saja, sholat di pinggir pantai. Sudah jadi bismillah, itulah masjidnya. Nah, jadi ketika nanti Jumatan juga kondisinya mungkin tidak ada masjid, tidak ada di mana-mana, maka kewajiban itu masih tetap dilakukan dengan kondisi. Tapi kalau kondisinya memang tidak mungkin, maka ada lagi penggantinya. Asalnya kan sholat zuhur. Iya, betul. Kemudian Allah mengirimkan perintah pada Rasulullah di kawasan Jum'ah, di kawasan desa Jum'ah, kemudian melakukan sholat Jumat tersebut. Nah, karena itu sampai sekarang di beberapa negara Timur Tengah, kalau sudah melaksanakan sholat, misalnya di Syria nih, Mas Wildan, di Syria, kalau sudah melaksanakan sholat, setelah itu masyarakatnya melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat lagi. Coba. Itu kenapa tuh? Ya itu dalam rangka untuk ihtiyati, satu itu. Yang kedua untuk lebih menyempurnakan. Yang ketiga kalau ada kekurangannya tentu disempurnakan dengan itu. Artinya apa? Jika teman-teman ragu-ragu, waduh saya sholat Jumat saya ini mungkin nggak sempurna nih, udah saya sholat zuhur misalnya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kemudian karena saya khawatir mungkin ketika khutbah Jumat itu ada syarat rukun imam yang tidak pas, kemudian kita sempurnakan dengan sholat zuhur sebagai upaya untuk penyempurnaan buat diri kita. Nah, ini salah satu cara untuk menjaga kehati-hatian. Di Jakarta tuh masih ada. Saya pernah di Jakarta Timur sholat Jumat, begitu sholat Jumat selesai tiba-tiba sholat lagi. Betul Pak, saya pernah juga Pak. Iya, saya tanya ini kiainya siapa? Saya bilang kayaknya ini Pak. Akhirnya saya tanya masyarakat. Ya sudah. Artinya mereka melakukan sesuatu karakter masyarakat itu berdasarkan ada dalil-dalil, ada landasan-landasan, yaitu merupakan bagian daripada tata kelola, ajaran, dan manajemen agama kita. Jadi indah sekali, agama kita ini indah sekali. Jangan dipersulit dan juga jangan dipermudah. Kenapa? Karena semuanya ada relnya, ada karakternya. Oke. Tujuannya. Nah, ini betul. Nah, gini Pak, kan seperti yang kita tahu ya, bahwa kan pandemi COVID-19 ini ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah Republik Indonesia, dan dari situ keluarlah bermacam aturan dan regulasi ya, termasuk PPKM yang membuat akhirnya kita jauh nih, padahal harusnya di studio kita ya berdua nih ya. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang Islam sendiri nih Pak, apakah dengan kita mematuhi atau taat terhadap peraturan itu, apakah itu termasuk menjadi dalam tanda kutip ibadah buat kita sendiri? Karena kan akhirnya kita menolong orang lain, kita menyelamatkan keluarga kita. Betul. Itu gimana Pak? Ada karakter beragama kita yaitu hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta.
Makanya ada misalnya ada bank, ada tabungan dan sebagainya. Sebagainya itu adalah sebagai hifdzul mal, perdagangan sebagai tindak lanjut daripada hifdzul mal. Hifdzun nasl, menjaga kelanjutan kemanusiaan. Ada namanya nikah, adanya nikah 1, nikah 2 misalnya, itu di dalam agama kita. Saya tidak bicara yang nikah 2-nya itu, yang enggak, jangan. Oke. Nah, di sini ketika kita melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu berdasarkan tata kelola yang diajarkan oleh agama, itu semuanya ibadah. Semuanya ibadah, apalagi ketika kita menjaga orang banyak. Ketika kita menjaga orang banyak, maka itu ibadahnya sangat-sangat besar sekali. Kalau sholat jamaah saja pahalanya besar, apalagi kita menjaga orang banyak, itu pun pahalanya sangat besar. Betul. Kalau kita menjaga diri kita, saya kan cukup di rumah, tetapi kita menjaga masyarakat kita sampaikan pesan kepada kebaikan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan, tetap patuhi aturan-aturan tata tertib ini, semuanya merupakan bagian daripada ibadah kita. Pak, ini kan ciptaan manusia, undang-undang, peraturan. Iya, tapi harus umur salah. Ataupun maqasid syariahnya, keistimewaan keberagamannya ada, yaitu memberi manfaat buat orang banyak. Jadi ada maslahatnya, maslahat ammah, kemaslahatan buat orang banyak. Itu merupakan bagian daripada aturan agama. Contoh, di Al-Quran itu, di hadis itu nggak ditemukan tentang lampu merah, nggak ada. Al-Quran nggak menceritakan kalau kamu lewat lampu merah berhenti, ada nggak ya? Nggak ada. Dan Nabi pun tidak pernah mengatakan kalau ada lampu hijau maka jalanlah, nggak pernah ada. Tetapi itu diatur supaya tertib manusianya, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi mudarat, tidak terjadi kehancuran, tidak terjadi pertentangan. Maka itu merupakan bagian daripada ajaran agama, karena agama sendiri hadir untuk menata kehidupan. Nah, inilah yang disebut dengan maslahatul ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum. Ya, dan itu merupakan bagian daripada syariat kita, karena syariat kita ditentukan buat manusia, kemudian juga kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita menjaga teman-teman di Basnas, kemudian masyarakat ini menjaga kampungnya, kemudian ronda untuk satgas, itu merupakan bagian daripada dakwah, merupakan daripada syariat, merupakan daripada dai, mengajak kepada kebaikan. Dan ketika mengajak kebaikan, maka kenalah konsep sunnah Nabi, man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan balasan pahala dari Allah. Tapi kalau dia mengajarkan keburukan, maka dia akan mendapatkan dosanya. Kesannya dakwah. Saya takut, kumpul saja di tempat-tempat yang ini. Pokoknya kita akan masuk surga. Jangan takut sama corona, karena corona adalah makhluk. Kita takut sama Allah. Benar. Omongannya sih, tapi balikin sama yang ngomong begitu. Besok kalau masuk kereta api, udah jangan takut sama kereta api, takut sama Allah. Gimana coba? Iya kan, sama, kereta api juga makhluk juga. Betul. Orang juga makhluk. Kita harus takut sama Allah. Iya benar, kita takut sama Allah, tapi ada sistem. Sistem itu mana buktinya? Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu. Ada waktunya, itu sistem, time. Ya, sholat duhur nggak boleh dilakukan pada sholat subuh. Sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu manajemen Allah, tata kelolanya. Nah, inilah sesuatu hal yang perlu kita pahami, bahwa semua yang kita jalani ini sudah ada tracknya, sudah ada tata kelolanya. Masuk hal sifatnya darurat, di mana emergency, di mana extraordinary, itu juga sudah diatur oleh agama kita. Dan Rasulullah mengajarkan, contoh, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kamu mendengar suatu kawasan, di sana terjadi ada suatu musibah atau pandemi, fala taqa'u fiha, jangan kamu masuk ke kawasan itu. Coba bayangkan. Tapi kalau Anda sudah ada di sana, kata Rasulullah, maka jangan keluar dari tempat itu, tetap ada di rumah. Itu kan bicara tentang PPKM. PPKM. Iya. Ratusan tahun yang lalu bahkan ya. Ratusan tahun yang lalu itu kan bicara lockdown. Bicara lockdown, meskipun tidak ada kalimat lockdown di Rasulullah, tapi Rasulullah sudah mengungkapkan, kalau kamu mendengar suatu kawasan ada bencana,
maka jangan masuk ke kawasan itu. Tapi kalau Anda ada di situ, maka jangan keluar. Ini kan lockdown bahasanya, ini kan PPKM, levelnya berapapun, ya kita tinggal lihat saja kondisinya. Kalau misalnya parah sekali, maka jangan haram, kita bisa haram malah. Bisa jatuh ke haram, memberikan kebahayaan kepada orang lain. Malah jadi haram, Pak? Iya. Kenapa? Karena bisa merusak orang lain. Dan Allah tidak suka, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka pada orang yang membuat kerusakan. Karena kalau misalnya tiba-tiba masyarakat dibebaskan tidak PPKM, kemudian banyak jiwa yang hilang, wafat, maka kehidupan manusia akan terganggu. Satu. Yang kedua, kalau orang dibebaskan kemana-mana, kemudian banyak korban, banyak orang tua mereka yang bekerja di kantor tiba-tiba kena musibah dan wafat, maka akan banyak lahir anak-anak yatim dan janda-janda. Kalau janda-janda muda masih mendingan, ada Kang Wildan. Waduh. Jihad ini. Tapi itu kan kita pikirkan bagaimana karakter sosial ke depan generasi anak-anak kita yang kehilangan orang tuanya. Nah ini kan juga harus ditata bahwa dengan PPKM, dengan adanya pembatasan ini sesungguhnya hanya untuk mengatur supaya perjalanan kita ke depan lebih baik lagi, bukan lebih buruk lagi. Dan yang perlu dipahami Kang Wildan bahwa pandemi ini tidak hanya terjadi pada era ini. Di setiap Betul. Di setiap masa ada pandemi, setiap masa ada musibah, setiap masa ada ujian, dan itu semuanya bagian daripada penyempurnaan kehidupan kita. Itu dengan harapan adanya pandemi yang kita hadapi saat ini itu akan banyak temuan tentang obat, temuan tentang vaksin, temuan dengan macam-macam temuan. Orang mengkaji riset, orang cerdas melakukan terobosan. Bayangin aja, yang tadinya tukang jahe nggak laku, sekarang laku. Oh iya benar. Karena berita acaranya jahe bisa ini. Nah, itu. Betul. Kemudian air tukang kelapa, jadi laku sekarang. Itu kenapa? Karena tanpa disadari mungkin orang dulu jualan kelapa lakunya di bulan Ramadan, Kang Wildan. Iya. Tapi dengan adanya ini dibuatlah berita acara bahwa kelapa mampu bisa memberikan support buat kesehatan imun kita, akhirnya menjadi laku. Ini kan manajemen Allah yang tanpa kita sadari bahwa meskipun mungkin ada teman saya cerita begini Kang Wildan. Ini jangan-jangan boleh. Apa nih? Ini jangan-jangan dia bikin berita tukang kelapa nih, gitu katanya. Masalahnya agak repot Pak kalau tukang kelapa harus bikin berita, mereka buat mikir dapat penghasilan hari itu aja dia udah capek nih. Iya. Oke, gimana tuh Pak ceritanya Pak? Ya tadi itu ceritanya, kawan saya bilang wah ini Kang Ajat kayaknya nih yang buat cerita kelapa jangan-jangan ada skenario dari tukang kelapa nih biar menaikkan ratingnya katanya. Waduh. Padahal itu kan memang rahasia Allah. Artinya semuanya bisa memungkinkan. Justru ini menjadi lahan terbuka buat kita untuk berkreativitas, menciptakan terobosan-terobosan. Bukankah kita lihat seluruh dunia sekarang ini yang selanjutnya bahwa itu problem bukan hanya di Indonesia saja kan? Betul. Jadi seluruh dunia. Jadi kadang-kadang saya ini aneh lihat berita-berita. Seolah-olah kita termasuk ini, yang tukang kelapa tadi. Iya. Seolah-olah kita ini paling kacau gitu. Padahal masih ada lagi negara yang lebih kacau. Tetapi kan kewajiban kita memang saling mengingatkan. Jadi pimpinan memberikan guidance-nya, masyarakat taat pada guidance tersebut. Sebab tidak ada pemimpin dimanapun yang ingin mencelakakan umatnya atau masyarakatnya. Nggak ada. Oh, itu dia ya. Berarti tadi kalau yang bisa saya tangkap ya, Kang, bahwa dalam extraordinary case ya, khususnya dalam keadaan seperti ini, hukum dan juga tata kehidupan itu bisa berkembang. Sangat berkembang sekali. Karena itu rumah ilati. Karena sesuai dengan harapan-harapan apa yang ingin dicapai oleh manusia, disitulah perkembangannya. Jadi dinamisasi kehidupan bermasyarakat, bernegara, beragama itu sangat-sangat dinamis. Karena itu Rasulullah ngasihnya isyarat kan, tidak menyebutkan sebuah konteks suatu problem, tapi isyarat. Misalnya begini, kalau tadi saya ceritakan hadisnya, kalau ada kalian dengar satu kawasan ada problem atau ada wabah, maka jangan masuk. Itu kan tidak disebutkan kalau ada COVID, kan enggak. Gitu. Tapi menyebutkan secara umum. Tetapi itu sesuai dengan konteks yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Iya. Kecuali dulu mungkin di Madinah ada Dishub kali ya. Ya. Kalau di Madinah ada Dishub, ada Satpol PP, mungkin dulu bisa disebutkan dengan jelas.
Dan itu pernah terjadi juga, Kang Wildan, ada seorang rombongan dari Bani Saqif itu ingin berbaiat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tahu di kelompok Saqif itu ada yang sedang sakit, ada yang sedang sakit dan sakitnya menular. Akhirnya kata Rasulullah, saya sudah terima baiatnya sahabat-sahabat sekalian, maka kembalilah kalian ke tempat kalian. Dan belum bertemu dengan Rasulullah, tapi sudah disampaikan berita bahwa Rasulullah sudah menerima baiatnya dan diizinkan untuk kembali. Karena Rasulullah tahu di situ ada yang sedang kena ada yang kena bawa penyakit yang menular. Artinya apa? Ini sudah jaga jarak. Loh. Rasulullah sudah jaga jarak. Terus Rasulullah tidak bersalaman kepada orang tersebut. Tapi langsung dikasih tahu ya. Betul. Seandainya zaman Rasulullah dulu ada Zoom, mungkin Rasulullah bilang udah pakai Zoom aja gitu. Iya kan Kang Wildan? Nah, ini Zoom yang kita lakukan ini juga sunnah gitu. Tidak ketemu kita, tapi ada komunikasi. Itu juga sama dengan Rasulullah. Sudah kalian balik ke tempat kalian, sudah. Betul. Iya, jadi sebenarnya itu tanpa kita sadari adalah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk bahwa menjaga jarak atau berbagi kebaikan itu tidak harus tatap muka ya. Betul, tidak harus tatap muka. Justru ada satu hal yang menarik nih, Kang. Apalagi nih, Kang? Yang mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Kata Rasulullah, orang yang sangat baik adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu. Saya doakan, Kang Wildan misalnya di setiap sholat saya doakan, ya Allah berikan keberkahan kepada sahabat-sahabat di Basnas, sahabat-sahabat di kantor A, kantor B. Saya doakan. Penonton kita juga Pak, doain Pak. Iya, saya doakan penonton TV Basnas, podcast Basnas ini mendapatkan kesehatan, dijaga, diberikan rezekinya. Nah itu sangat baik sekali Kang. Kenapa? Karena tanpa diminta, tanpa disuruh kita saling mendoakan. Justru yang membentengi kita itu salah satunya adalah doa-doa tersebut. Wow. Nah, tadi kan Kang Ajat bilang nih bahwa syiar kebaikan adalah salah satu bentuk dari usaha kita dalam beribadah. Betul. Apakah podcast ini termasuk? Termasuk. Termasuk ya? Iya, termasuk. Mengapa? Karena memberikan informasi yang terbaik, kemudian menyiarkan yang terbaik itu namanya dakwah. Mengajak dan memberikan informasi, iklan. Dan iklan ketika yang kita iklankan, yang kita ajak, yang kita beritakan itu baik dan diikuti orang, itu tadi man sana sunatan hasanah falahu ajrun, maka kita akan mendapatkan ajarnya, akan mendapatkan bagian pahalanya. Nah, dalam konteks kehidupan ini pahala itu banyak. Misalnya nanti selesai acara ini Kang Wildan dapat amplop, itu juga salah satu ajrun. Gitu. Atau terbalik, tidak hanya Kang Wildan dikasih amplop saya, itu juga salah satu ajrun. Itu amplop saya yang nyasar berarti Kang, harusnya ke saya. Nah, itu artinya pahala yang bisa dirasakan di dunia. Ada lagi yang tidak bisa dirasakan di dunia. Nanti dibalas kebaikan-kebaikan. Jadi yang paling penting, ini juga ada menaik lagi Kang Wildan di kitab Adhkarun Nawawi itu ada sebuah cerita, ada seseorang yang terperosok di dalam goa. Di dalam goa, tiba-tiba goanya itu tertutup oleh batu rapat. Kemudian orang tersebut, ada 3 orang di sana yang terjerumus di dalam goa itu. Mereka berdoa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba orang-orang tersebut saling berdoa dan salah satunya ada yang berdoa seperti ini. Ya Allah, dengan kemuliaan kebaikan orang tuaku sangat baik sekali, dikenal di masyarakat. Aku mohon ya Allah, semoga pintu goa ini terbuka. Tiba-tiba terbuka, sedikit. Terus orang yang kedua berdoa, ya Allah, waktu aku masih di kampungku, aku sering bayar zakat ke Basnas ya Allah, sodako, kurban di Basnas ya Allah. Kami berharap dan aku mohon ya Allah, dengan pahala kebaikan berzakat, berkurban, kemudian membantu teman-teman Basnas di lapangan, di Picar dan sebagainya, jadikan itu semua sebagai ringan bebanku ya Allah. Tiba-tiba itu goa terbuka. Artinya apa? Dengan kebaikan-kebaikan itu yang sudah kita lakukan, kemudian kita ucapkan kepada Allah untuk menjadi solusi untuk kepentingan kita ya. Artinya tidak diumumkan buat orang, tapi dalam hati kita ucapkan, ya Allah, semoga kebaikan-kebaikan khidmahku kepada teman-teman, berbuat baik pada orang tua, jadikan itu sebagai bahan untuk memudahkan kehidupan. Itu menjadi bagian doa. Wow, oke. Pak, tapi kan ada yang menarik nih Pak, fenomenanya di sekarang nih.
Salah satunya adalah yang tadi tuh yang Kang Ajat bilang bahwa takutlah sama Allah, corona ciptaan manusia. Mohon maaf kalau Anda nggak takut corona, pekerjaan dari malaikat Israel makin bertambah gitu kan. Job desk-nya yang harusnya, kenapa job desk saya bertambah gitu. Nah, kalau dari statement tadi Kang, mungkin untuk teman-teman kita yang dalam tanda kutip masih mungkin kita menganggapnya masih punya pendapat yang kurang tepat tadi seperti Kang Ajat bilang. Kira-kira bagaimana Kang untuk menanggapinya atau bahkan untuk meluruskannya, atau mungkin kalau ya udah nggak bisa sama sekali gitu ya, gimana kita harus tanggapinnya gitu? Nah, kalau buat saya pribadi, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdi fa innau qaumun la ya'lamuna syai'an. Ya Allah, berilah petunjuk pada dirinya karena mungkin dia belum tahu apa yang terjadi. Gitu. Mungkin saja karena dia belum merasakan gitu. Tapi kalau udah merasakan, naudzubillah. Ini beberapa teman-teman yang cerita ke saya sampai bilang, jangan sampai Kang gitu. Karena mereka sudah bukan hanya ainul yakin tapi udah hakul yakin, udah merasakan. Nah, biasanya ya mereka hanya melihat pada tekstual saja bahwa ini tidak ada kok corona itu tidak ada, tidak kelihatan. Betul. Padahal kan salah satu ciri orang beriman itu percaya kepada sesuatu yang tidak nampak. Iya, salah satu ciri orang beriman percaya kepada sesuatu yang tidak nampak. Itu pertama. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh pertama disebutin. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan hal yang tidak nampak. Iya. Sekarang kita lihat di sini tulisan saya ketika saya kirim WA ke Kang Wildan, Assalamualaikum. Kang Wildan ngelihat gak tulisan Assalamualaikum dari tempat saya jalan menuju ke tempat Kang Wildan? Waduh. Kayaknya kalau tulisan itu jalan, Gojek nanti pada nganggur kan. Gojek online pada nganggur gitu. Tidak kelihatan kata-kata huruf-huruf Assalamualaikumnya kan. Artinya itu ada, tapi kok nyampe ke Kang Wildan? Itu adalah kita sebutnya dengan frekuensi. Nah, dalam dunia dunia beragaman kita, frekuensi itu juga merupakan makhluk dan tidak nampak tapi ada dan bisa dirasakan. Nah, sama termasuk corona ini, bakteri ini atau musibah ini memang tidak nampak tapi ada dan bisa dirasakan buat yang mereka merasakan. Nah, inilah pentingnya bahwa kita harus yakini betul, dan ketika kita yakini bahwa itu makhluk Allah, ya kita minta juga kepada Allah tapi dengan metode yang Allah sudah siapkan kepada kita. Mana yang disiapkan oleh Allah kepada kita? Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Satu. 'Allama bil qalam artinya research. Kemudian melakukan podcast ini, itu kan bisa kelihatan. Itu 'allama bil qalam. Jadi Allah sedang mengajarkan kita, nanti banyak nih, ada YouTuber, ada podcast, ada apa-apa, ada dai dai maya, kemudian ada lagi virtual sebagainya. Itu kenapa? Alam bil qalam. Tapi ada lagi yang alamal insana ma lam ya'lam. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia tapi Allah ajarkan. Nah, termasuk adanya corona ini. Manusia nggak tahu tapi tiba-tiba ada. Allah akan itu mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak nampak, yang tidak kamu rasakan, yang tidak kamu lihat, tapi ada. Dan inilah buktinya. Dan itu salah satu bagian daripada Iqra, bacalah, analisalah, risetlah, perhatikanlah. Di situ akan lahir banyak temuan-temuan. Bayangkan dengan adanya corona ini, orang sering melihatnya secara garis negatif. Tapi kalau garis positif, mana ada sekarang? Masuk Wisma Atlet. Kalau garis positif masuk Wisma Atlet. Gitu ya. Iya. Kalau kita tidak pernah dengar Zoom, kita tidak pernah dengar Google Meet. Betul. Tapi sekarang orang sudah ada Google Meet, ada Zoom. Orang tidak pernah mengenal email. Sekarang mulai dengan email, dulunya dengan pos, sekarang dengan email, dan semuanya berjalan apa adanya. Itulah yang disebut dengan new normal. Artinya sebenarnya kehidupannya normal-normal saja, cuman harus di-newin. Gitu. Alhamdulillah podcast ini berkah tadi, ya Allah. Iya. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Tadi ada salah satu
akun yang bertanya. Ini mengenai topik kita kali ini nih, Kang. Jadi dia bertanya, Assalamualaikum Kiai, apakah boleh sholat di masa pandemi COVID-19 ini imamnya pakai Zoom dan makmumnya masuk Zoom meeting? Gagas Aulia nih. Ayo, Anda tanggung jawab, sudah bertanya ya. Ayo. Masa ini webinar ini bukan masa masjid pakai webinar, mohon maaf. Gimana tapi nih Kang? Mau ditanggapi pertanyaan ini nih. Baik, terima kasih. Pada suatu hari saya ke Maroko nih Kang Wildan. Oke. Maroko ini cerita yang realitas terjadi dan Kang Wildan kalau ke Maroko akan merasakannya juga. Tapi saya tidak Maroko, Kang. Karena Maroko tidak ya? sehat untuk paru-paru. Nggak punya korek ya? Iya. Nggak punya korek. Oke, lanjut. Nah, begitu saya hadir ke sebuah kampus di kawasan utara Maroko berbatasan dengan Spanyol, saya sholat zuhur di situ. Sholat zuhur, tiba-tiba saya tidak melihat imamnya di situ. Sholat aja di situ. Kemudian tiba-tiba ada TV. Begitu, TV. Sholat selesai, assalamualaikum. Saya tanya sama anak Indonesia yang kuliah di situ. Ini imamnya di mana? Ada Pak. Di mana? Di atas. Oh di atas imamnya. Oh bukan di bawah, kan mestinya di bawah. Iya Pak. Imamnya di atas, kita jamaahnya di bawah. Nah ini di dalam mazhab Maliki, karena di Maroko pakai mazhab Maliki, maka jika berjarak masih bisa nampak, maka masih bisa dianggap iltisaq, bersambung begitu. Kalau jaraknya misalnya kalau di mazhab Syafi'i itu tidak boleh lebih daripada 300 meter. Jadi kalau masih kelihatan misalnya kita masjidnya di depan kantor Basnas misalnya. Kemudian masih ada kesambung, masih kelihatan. Maka itu sah sholatnya. Oh masih sah. Nah yang menarik ini kalau jamaahnya jauh. Nah iya mungkin ini kalian dipertanyain oleh Mas Gagas 20 nih. Kang Gagas ini ada debatable di para ahli fikih bahwa salat berjamaah itu harus iltisaq, nyambung ya. Harus nyambung antara imam dengan makmum. Pertama sambungnya dekat. Yang kedua kalaupun jauh harus jedanya tidak terlalu jauh, tidak sampai daripada 200 atau 300 meter. Kalau itu masih bisa kelihatan, masih bisa gerakan jamaah di depannya, maka itu diperkenankan, itu iltisaq. Tapi yang tadi saya ceritakan di Maroko itu imamnya di atas, di bawah. Tapi menurut Maliki, karena gerakan imamnya masih kelihatan melalui TV tersebut. Contoh kalau misalnya teman-teman kan masih berlaku sekarang nih, kalau teman-teman sholat Jumat di Istiqlal kan TVRI menyiarkan tuh. Oh iya, itu gimana tuh Kang? Nah itu ada yang ada jamaah, kamu yang nggak ikut? sholat? Iya saya sholat di Istiqlal. Di mana? Padahal rumahnya dia di Bogor. Tapi Istiqlalnya kalau dilihat di TVRI. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Biasanya pagi-pagi tuh sholat Id ya? Ya di mazhab Syafi'i tidak diperkenankan karena soal ada iltisaq. Kalau di mazhab Maliki masih diperkenankan kalau jaraknya memang tidak terlalu jauh ya, paling jauh 300 meter. Tapi kalau lebih dari itu ulama jumhur mengatakan tidak tidak dianggap atau tidak diperkenankan. Nah ini bagaimana, kembali kepada pilihan-pilihan kita. Pilihannya bagaimana? Karena kan kondisi kita nih. Kalau misalnya sholat yang fardu mahdhah biasa kita lakukan zuhur asar kan bisa di rumah gitu, dan jamaahnya imamnya bisa dengan keluarga kita gitu. Tapi yang sholat Jumat ini Pak bagaimana? Sholat Jumat itu juga bisa dilakukan di kawasan di mana masjid yang dekat dengan rumah kita, meskipun masjidnya sunnahnya itu di jame, masjid besar, masjid agung ya. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak mungkin orang Cibinong harus ke Istiqlal. Ya di Bogornya ada masjid agungnya, maka boleh disolat di masjid agung tersebut. Tapi kalau tidak ada, jadi masjid-masjid di mana yang memang melebihi karakter yang ditetapkan di dalam setiap acara kita. Misalnya mazhab Syafi'i harus lebih daripada 40 orang. Ya. Kemudian ada lagi yang mazhab yang lainnya, ya cukup 12 orang.
boleh gitu. Ada lagi yang menyatakan bahwa cukup khotib dan makmum aja, 2 orang, imam dan makmum, itu juga boleh. Nah itu dalam kondisi di mana tidak ada orang lagi. Contoh tiba-tiba Mas Wildan dengan teman-teman nih pergi ke Kepulauan Seribu misalnya. Oke. Kepulauan Seribu tidak ada jamaah yang lainnya, hanya yang sebetulnya yang ikut itu cuma 5 orang gitu, yang laki-laki, yang sisanya perempuan. Makanya 5 orang itu untuk mengukurkannya bisa 2 hal. Pertama, melakukan sholat Jumat dengan mengikuti heilah dengan mazhab yang lain. Kemudian disempurnakan dengan sholat zuhur untuk lebih ikhtiatinya, itu satu sisi. Atau satu sisi lagi, tetap sholat Jumat dengan apa adanya, tidak melaksanakan sholat zuhur. Jadi tinggal pilihan kita. Jadi jangan kalau saya mengambil sesuatu yang semuanya bisa dijam'u baina dalilain, dikumpulkan antara 2 dalil. Oh, betul. Mau nikmat, misalnya mau nikmat ya lakukan yang sholat Jumat tadi yang 4 orang, kemudian lakukan sholat zuhur anteng. Nah, kalau kembali kepada persoalan yang tadi, bagaimana dengan Zoom, bagaimana ini? Saya jujur saya lebih kepada pendapat ihtiyat, hati-hati, yaitu sebaiknya kita mengikuti syarat rukun yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebanyakan jumhur, kebanyakan ulama berpendapat gitu. Jadi bagus seperti yang bisa kita lakukan seperti biasa. Karena Zoom dan sebagainya, nanti kalau misalnya terganggu jaringannya, tiba-tiba 40 menit tiba-tiba terputus 2 menit, atau jaringan internetnya putus. Imamnya udah assalamualaikum, makmumnya masih sujud deh. Masih sujud. Nah, ini kan tidak sempurna. Atau imamnya udah sholat zuhur, makmumnya masih sholat subuh ternyata. Lama banget subuhnya. Ya, karena sholatnya imamnya di Amerika, makmumnya ada di Waduh. beda waktu kan. Oke, Kang, ini mungkin ke pertanyaan yang lebih mengarah ke Basnas nih, selaku Kang Ajat sebagai salah satu pimpinan. Yang kita tahu kan di pandemi COVID-19 ini kan ternyata nggak cuma melahirkan masalah, tapi juga banyak orang-orang dermawan nih. Banyak orang-orang yang mungkin Kang Ajat bisa lihat lah, ada selebgram atau YouTuber yang kita tidak usah sebut namanya, ngasih sembako atau ngasih apapun gitu di jalan. Nah, tapi ada nih fenomena yang saya lihat waktu itu di sebuah jalan di Jakarta Selatan. Orang ini baik. Kita harus sepakat dulu, orang ini baik, dia ngasih sembako di jalan, tapi gara-gara dia ngasih sembako, masyarakat berkumpul, ngantri, bahkan ya Allah, yang mungkin tadinya suspek corona di situ cuma 5, gara-gara si orang dermawan ini bisa jadi 100. Nah, itu gimana, Kang? Apakah memang dalam agama kita ketika aku ingin berbuat baik, aku akan melawan semua aturan, itu gimana, Kang? Meskipun niatnya baik gitu ya. Betul. Satu hal yang perlu kita perhatikan juga, Kang Wildan, bahwa berbuat baik itu dengan cara yang baik. Sebab kadang-kadang berbuat baik tapi dengan cara yang tidak baik. Misalnya Anda bilang, ngasih tahu ke orang, Anda tidak benar, padahal yang diinginkan Kang Wildan baik, tapi karena caranya tidak baik, akhirnya orang menanggapnya tidak baik. Gitu. Nah, ini juga jadi cara kaif. Jadi dalam agama itu juga kaifiyah, cara itu penting. Ketika sholat, ya sholat sudah azan, udah koma sholat, tapi caranya ada apa? Takbir itu penting. Kemudian menghadap kiblat, itu kaifiyahnya. Sama dalam berbuat baik, bersedekah. Mestinya ketika kita ingin niat melakukan itu, kita juga harus pertimbangkan bahwa kan tidak diperkenankan ada orang kumpul. Kalau kumpul itu akan menimbulkan mara bahaya. Ini tidak hanya di COVID saja ya. Misalnya di Idul Fitri itu orang iya betul. Kadang-kadang kan banyak kasusnya ya, Kang, yang bahkan lansia terinjak-injak. Mohon maaf, mereka bantuan gak dapat, pijet ke sangkal putung pulang-pulang. Akhirnya kan pada ini semua, pengkor semua karena keinjak-injak kan. Dapatnya 20.000, pas habis buat pijet ntar. Urut 50.000, kan tekor bandar. Nah, itu gimana, Kang? Nah, kembali saya sampaikan bahwa ada caranya yang sangat baik. Dengan cara yang sangat baik itu perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya cukup niat baik, tapi caranya harus dengan baik juga. Nah, cara ini kan banyak sekarang. Kalau kita ingin menyalurkan sendiri, katakanlah mungkin, saya tidak mau melalui lembaga amil zakat, ya monggo. Karena dia merasa pengen puas gitu loh.
Betul, atau betul. merasa ya dalam tanda petik ada hal-hal lain, kepentingan lain, ya ketika dia ingin lakukan itu, tentunya itu kembali pada dirinya, tapi caranya harus juga dengan baik, tidak menimbulkan mara bahaya, tidak merusak dari niat yang baik tadi tersebut. Misalnya contohnya dia bisa datang ke rumah-rumah dengan cara diam-diam seperti sahabat Umar bin Khattab, Wah, ya kan, kemudian tidak menampakkan siapa yang memberi. wah, betul, Kemudian betul, juga betul. membuat panitia di tempat itu, Jadi memanggil, ada kaidahnya ya dalam berbuat iya kebaikan pun ya. betul, berbuat Ada kebaikan itu SOP-nya, ada SOP-nya ada mungkin kalau bahasa SOP-nya, sekarang. ada sistemnya, ada manajemennya. Berbuat baik itu harus dengan cara baik. Rasulullah SAW juga pun demikian ketika beliau mengatur tentang tata kelola filantropi ini, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Beliau pun melakukan dengan membuat baitul mal wa tamwil, memanggil tokoh-tokoh sahabat-sahabat untuk memberikan kepada orang-orang yang terdekatnya. Malah beliau menyampaikan kalau perlu ketika kita menyumbang tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu kan suatu sistem karakter SOP yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Betul. Nah ini Kecuali kalau kidal mungkin ya. Kalau kidal tangan kirinya tahu terus. Kalau tangan kiri memberikan, tangan kanan megangin, dia tetap jaga tangan kanan kan gitu. Tetap tangan kanan yang bagi. Nah itu harus, karena itu menjadi ini Kang, menjadi panduan juga, memberikan sesuatu yang baik melalui yang kanan. Karena itu kalau orang yang tahu, dia tidak akan berikan tangan yang kiri, tapi tetap dimajukan tangan kiri, tapi pegang tangan yang kanan. Oke, Supaya betul. dia kena dengan sunnah hadis, sunnahnya Rasulullah, tidak menjadi istilahnya menjadi cacian. Karena orang yang memberikan sesuatu dengan tangan kiri itu diibaratkan dia memberikan sesuatu yang tidak pas dan tidak baik, karena dianggap bersahabat dengan, dalam tanda petik ya, dengan setan. Nah, kan kita nggak mau. Kan kita juga diciptakan kidal itu bukan karena pilihan kita, karena memang sudah begitu kan. Betul. Udah qadarullah ya. Betul, ada helahnya apa? Kiri tetap memberikan tapi kanan megang. Jadi kesannya sudah kanan gitu. Ini salah satu trik, bukan trik yang mengerjai, enggak, tapi memang salah satu solusi untuk kita tidak melanggar tapi dengan cara yang baik. Termasuk tadi ketika memberikan bantuan-bantuan, bagus niatnya dan bagus, apalagi banyak sekali yang dibantunya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara misalnya memberikan tanpa diketahui orang, waktunya mungkin orang pada saat orang-orang sepi, tidur atau bagaimana, atau malam seperti yang dilakukan oleh para sahabat, atau dengan memanggil panitia atau teman-teman secara bersama-sama dan mengatur strategi bagaimana ini memberikan kebaikan tapi tidak melanggar tatanan kebaikan. Gitu. Dan apalagi sekarang lebih mudah ya dengan adanya internet, dengan adanya banyaknya lembaga zakat gitu, khususnya Basnas terutama, itu kan jadi lebih mudah ya. Daripada keluar-keluar kan, gitu. Kan bisa dengan transfer juga sekarang dengan ada internet banking, kemudian juga ada Basnas online, kemudian juga hal-hal yang sifatnya tanpa diketahui, kemudian meminta orang lain untuk memberikannya, dan itu pun juga tanpa ketemu juga bisa, karena sekarang zaman teknologi. Wah Pak, ini masalahnya kan kita orang gaptek Pak, ini kita kan kolonial bukan milenial, bagaimana dong? Waktunya kita tinggal setting bagaimana waktunya, tempatnya, kemudian kerja timnya dan sebagainya. Sebenarnya sangat mudah sekali bisa kita lakukan. Cuman kadang-kadang Kang Wildan, ada seseorang ingin melakukan kepuasan sesuai dengan keinginan dirinya. Nah, ini mungkin off the record Pak. Pertanyaan rasa penasaran saya, apa hukumnya dengan orang yang seperti itu? Yang misalnya kayak ada rasa keinginan nih, kalau gue belum berbagi nih dan belum dilihat orang, kayak kurang nih. Padahal kan seperti yang tadi Kang Ajat bilang, ya kalau bisa berbagi itu bahkan ya kayak dalam tanda kutip mungkin kalau di pop culture seperti Robin Hood gitu kan. Nggak tahu gitu. Nah itu gimana Kang? Ini ada cerita yang menarik di Irak kan. Ada seorang ulama, umurnya lahir tahun 150 tahun, namanya Al-Ayyad. Nah ketika Ayyad ini bilang begini, kalau kalian sholat tapi takut karena tidak dihargai orang lain, itu musyrik. Padahal urusan musyrik itu kan kita kepada Allah, ya kan? Kalau kita menduakan Allah itu musyrik. Tapi ini kata Qadhi Iyad ini bilang bahwa kalau kalian
melakukan sesuatu karena manusia itu musyrik. Gitu. Ini ulama yang bilang ya? Iya, ulama yang bilang. Teman-teman yang ngaji dan sholat di-upload di Instagram, kalian musyrik tuh. Ini ulama yang bilang ya. Iya, ulama, bukan saya. Ulama. Dan bukan saya ya, bukan saya dan bukan Kiai Ajat ya yang ngomong ya. Ini ulama yang hidup di Baghdad. Itu terkenal sekali. Kalau teman-teman ingin tahu ungkapan ini, ada di dalam kitab Adhkarun Nawawi. Beliau menceritakan itu dan menyampaikan bahwa kalau kita melakukan sesuatu hal karena orang lain, maka itu bukannya riya, Kang. Jadi bukannya riya, tapi musyrik malah lebih tinggi loh. Iya, waduh, saya bilang aja juga ya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, itu malah kita takut kepada orang lain, itu malah riya. Gitu. Saya paham. Karena ada ketakutan yang lain yang dia alami apa? Oke. Wah, kalau misalnya Kang Wildan mau ke rumah ke calon mertua gitu kan, ada sholat maghrib langsung adzan. Allahu Akbar. Maklum di depan calon mertua. Biasa kalau 3 bulan udah habis nikah, biasanya agak-agak di kamar gitu ya. Iya. Itu kan menyebutkan khusyuk Kang di kamar juga. Meskipun tidak ada yang tahu. Iya, kalau niatnya Kang Wildan untuk khusyuk kan juga nggak apa-apa begitu. Berjamaahnya dengan istri misalnya juga nggak apa-apa gitu. Kecuali istrinya ambil live Instagram di belakang. Nah, sebelum kita ke pertanyaan terakhir atau sebelum kita tutup perbincangan seru kita dengan Kang Ajat nih hari ini, banyak orang yang mungkin taunya Kang Ajat adalah seorang kiai, seorang pimpinan dari sebuah lembaga amal nasional di Republik Indonesia. Mungkin banyak yang ingin tahu juga sebenarnya rahasia-rahasia kecil dari Kang Ajat. Kita langsung quick question. Siap ya Kang Ajat ya? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan Indonesia, bahkan memecah belah Indonesia nih. Mantap. Oke, siap ya, kita mulai. Tenang, gak banyak kok pertanyaannya. Yang pertama, mie goreng atau mie rebus? Mie rebus. Mie rebus. Oke, yang kedua, bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Diaduk. Teh manis atau teh pahit? Teh Santi. Aduh. Nanti yang namanya Santi agak, kenapa aku dipanggil gitu kan? Oke. Teh manis atau teh pahit? Teh pahit. Karena saya sudah manis kan. Oke. Ya, ini juga sering menjadi kegaduhan. Kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Karena yang hitam itu manis-manis dan pasti dikejar. Kereta api dikejar. Oke. Ini yang terakhir. Kalau kopi susu repot saya, Kang. Ini yang terakhir. Jika saya tidak menjadi Kang Ajat yang saat ini, saya akan menjadi Ahmad Sudrajat. Oke. Terakhir deh, sebelum kita tutup perbincangan kita yang seru juga tadi ya, sampai kita banyak menyinggung banyak hal. Yang seru nih kalau kita offline sebenarnya Kang Wildan. Waduh. Iya, betul. Kalau kita langsung di sini ya. Iya. Mungkin di episode lain dengan topik yang lain, topik yang lebih seru lagi, yang lebih tajam lagi. Oke. Topik mana nih? Topik Hidayat atau topik siapa? Waduh, rata-rata memang humor pendakwah seperti itu ya. Kan Anda sudah tidak merokok gitu. Oke, gini Kang, mungkin terkait dengan posisi Kang Ajat juga sebagai salah satu pimpinan dari Badan Amil Zakat Republik Indonesia, kan banyak nih keadaan khususnya pandemi ini ya, maksudnya pandemi COVID-19 ini yang sudah melanda Indonesia dan juga banyaknya kejadian-kejadian lah yang dialami oleh teman-teman di luar sana. Kira-kira pesan dari, atau mungkin sebenarnya kita tidak mengharapkan ada pesan moral dari konten di hari ini, tapi mungkin dari Kang Ajat sendiri, kira-kira benefit atau pesan apa ini yang kita dapat dari podcast kita hari ini? Yang pertama, ini momentumnya sangat pas sekali karena kita akan berada memasuki di tahun baru Hijriah 1443 dalam waktu dan 2 jam kita akan masuk ke tahun baru Hijriah. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah berada dan sudah melewati itu, kita tetap istiqomah berkhidmah
kepada masyarakat, dan kita beribadah kepada Allah dan Rasulullah dengan cara berkhidmah, membuat pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam kondisi apapun. Itulah bagian daripada jihad kita, jihad kemanusiaan. Ini yang paling penting buat kita. Jadi lahan ibadah kita kepada Allah dan khidmat kita pada Rasulullah, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan umat dengan niat membangun kemanusiaan. Ini Kang yang paling penting di kondisi pandemi ini. Wah, luar biasa. Jadi yang bisa saya simpulkan ya dari pertemuan kita hari ini, karena saya mau dapat ngambil judul nih, kenapa baru sekarang sibuk ke masjid gitu loh. Ketika dulu-dulu nggak ada pandemi, kenapa Anda di rumah dan baru sekarang takutlah sama Allah, takutlah gitu. Nah, oke, yang bisa saya simpulkan adalah bahwa Kang Ajat tadi bilang dimanapun tempat kita berpijak, disitulah sajadah kita ya Kang. Ya, betul. Jadi bukan lagi alasan bergelantungan di kereta tidak sholat, atau lagi guling-guling di kasur tidak sholat. Itu bukan lagi menjadi sebuah alasan. Kang Ajat, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Kang Wildan, mohon maaf terima kasih banyak. Suasana kita agak berjarak karena kita memang menjadi orang yang harus patuh pada manajemen Allah, manajemen pemerintah. Mudah-mudahan kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan normalitas kehidupan seperti biasanya dengan tetap menjaga kebersamaan. Ya. Betul, dan seperti yang tadi Kang Ajat bilang, agar job desk dari malaikat Israel tidak menjadi lebih banyak ya. Ya, satu hal yang memang juga menjadi catatan Kang, tentunya kita harus saling memberikan pemahaman sesama kita, tetap menjadi bagian daripada membangun solidaritas sesama anak bangsa. Itu yang paling penting. Karena kalau sudah solid, aman, kondisi terkendali, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi kepentingan negara untuk mengatur itu adalah dalam rangka untuk membangun kehidupan jangka panjang, bukan jangka pendek saat ini. Itu sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat. Baik, oke, terima kasih banyak Kang Ajat atas waktunya. Saya doakan sehat terus, tetap berkarya, tetap berkreasi, dan tetap menginspirasi orang-orang di sekitar Kang Ajat, di kantor, di rumah, ataupun dimanapun. Terima kasih Kang Ajat. Saling mendoakan, sama-sama Kang Ajat. Salam buat seluruh pemirsa TV dan podcast Basnas. Semoga kita saling mendoakan, saling menguatkan. Allah yahfadkum wa yar'akum, dan yakinlah kita pasti akan bisa melewati badai, pasti berlalu. Wah, itu dia. Dan juga selain prokes, kalau kata Kiai Ajat hari ini, sholat. Baik, Kang Ajat, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia topik kita hari ini, atas kehadiran dari Kiai Ajat yang juga tadi memberikan banyak insight tentang sholat, tentang bagaimana ternyata jangan males. Anda jangan males, meskipun lagi gelantungan di kereta, meskipun lagi guling-guling di kasur, ternyata tetap bisa melakukan, aduh kakiku pegal, masih bisa sholat, aduh waktuku sibuk, masih bisa sholat, dan jangan baru sibuk ke masjid sekarang. Oke, saya Malik Gedan dan juga segenap kru yang bertugas. Sampai jumpa di lain kesempatan podcast Bincang Cinta Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.